Ini diijazahkan oleh Maulana Al-Imam Asy-Syadzili kepada murid-muridnya dan sampai kepada kita sampai hari ini. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, kalau syukur nikmat, coba berangkat naik makom dari mensyukuri nikmat, sekarang mensyukuri yang memberi nikmat. Kalau kita mensyukuri yang memberi nikmat, kecil rasanya besar. Kecil rasanya besar. Apalagi besar rasanya kecil. Rasanya lebih besar lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini mulai ngantuk nih Pak ya. Ada satu riwayat, Imam Ghazali dibully karena riwayat ini, karena beliau menukil riwayat ini. Ya. Aktsaru ahlil jannah al-bul. Kebanyakan ahli sorga itu al-bul. Bul itu terjemahannya apa Bu ya? Al-ghafil an syarril matbu' alal khair. Ya. Humul ladzina ghalabat alaihim salamatus sudur wa husnul dzan bin nas. Orang kalau kita sebut dablek, tahu dablek? Orang ya disakitin, dia cuek aja. Diejek, dihina, dia muka datar aja tuh. Ada orang begitu gak? Ya. Dia dihina orang, dia santai aja ya. Santai. Ada orang begitu? Itu bul namanya. Jamak dari abliha. Imam Ghazali dibully oleh seorang dosen saya. Dosen saya ini baca kitab Ihya tapi nggak berguru, baca sendiri. Ya tamatan Timur Tengah juga, makanya kita hajar terus. Kalau debat tuh saya betul-betul dulu hobi. 2 jam itu kita aja ngomong berdua Pak. Yang lain cuma pindah kepala dong. Gini dong. Dosen, Arosi dosen gitu aja. Ya salah satunya hadis ini. Kebanyakan ahli surga al-bul. Apa nih Ghazali katanya? Ghazali ini. Allahumma. Ini salat apa nih Pak? Al-Isya' ats-tsani wal tsalits. Ya. Kebanyakan orang masuk surga, ahli surga itu orang yang dia cuek bebek dengan keburukan orang lain. Itu maksudnya. Orang-orang yang salamatus sadr. Bukan orang bodoh, tapi orang yang masa bodoh dengan kata-kata orang-orang di dunia, itu disebut dengan al-bul atau abliha. Bukan orang bodoh seperti yang dipahami si dosen itu. Kita jelasin dia nggak percaya Pak, karena yang ngomong anak S1. Ya. Waktu saya mau mengajukan skripsi Pak, ya, kepala ininya ngomong ini, kepala kaprodinya. Mungkin dia masih hidup Pak. Apa katanya? Kamu itu kalau pakai buku terjemahan, tulis dong terjemahan. Ini makanan gua nih. Kolerin kitab Pak. Saya biasa kalau awal-awal dulu kuliah, kita bawa kitab itu begini. Tapi pas udah tahu adabnya, semester 6 dan 7 saya bawa tas. Di tas saya itu ada kitab bahasa Arab 2, 1 bahasa Inggris, selalu begitu. Saya keluarkanlah 1 kitab bahasa Arab, Pak ini kitabnya. Bapak baca judulnya, gitu. Mukanya langsung merah Pak. Oh ya sudah, berarti kamu beneran baca kitabnya. Gitu. Ya, kita dihina begitu sama orang seneng banget. Jadi dari dahulu sudah biasa dihina orang. Ya, pasti dihina kita tambah naik gitu. Dulu biasanya begitu ya, tambah naik ininya, kegeliannya tambah geli gitu sama orang. Alhamdulillah geli itu sudah mulai hilang Pak. Maka kalau di debat orang juga jarang nanggepin ya. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, irhal minal akwan, ini sebuah kaidah yang penting sekali. Irhal minal akwan ilal mukawwin. Hendaklah kamu tinggalkan persepsi makhluk, berangkatlah kepada persepsi Khalik, pencipta. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwasannya ujungnya kamu akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah khawatir ya. Orang kalau punya bakat, dia dihina se-Indonesia, bakatnya gak akan hilang.
Kecuali dia tinggal di Korea, mungkin bunuh diri besok. Di Indonesia orang bel ini banyak. Ya, dia dihina se-Indonesia, tapi dia punya bakat. Sampai sekarang orangnya masih bertahan. Ada yang dihina karena dosa, ada yang dihina karena salah, ada yang dihina karena bahasanya kurang bagus. Tapi dia punya soft skill yang gak bisa dihancurkan dengan hinaan. Sampai hari ini orangnya diminati. Ya. Jadi yang harus kita rawat dalam kolbu apa? Anugerah Allah yang maha latif, yang maha lembut itu, yang sangat soft, sangat lembut di dalam diri ini yang mesti dilatih, kehalusannya itu. Ya. Maka saya menyarankan setiap hari, jangan lupa zikir ya latif, ya latif, ya latif. 129 kali, pagi dan sore. Kalau nggak sempat pagi ya sore. Afdolnya pagi dan sore. Ya. Ini diijazahkan oleh Maulana Al-Imam Asy-Syadzili kepada murid-muridnya dan sampai kepada kita sampai hari ini. Ya. Diamalkan ya latif. Ya, supaya tambah dahsyat tambahkan ya Allah, ya Latif, di depannya ada lafaz Allah sehingga bergetar di dalam hati. Ya. Seandainya baca ya Latif pun belum, sebut Allah ya Latif, Allah ya Latif begitu, atau ya Allah ya Latif. Berapa kali? Kenapa 129? Nah, kalau nanti coba cek, ada namanya hisabul jumal. Tulis istilahnya yang bawa catatan. Hisabul jumal. Hisabul jumal itu ilmu tentang nilai angka. Seperti sandi Morse. Morse apa Morse? Ya, itu sandi. Ya, huruf ada angkanya. Angka ada hurufnya. Ya. Latif itu lam, ta, ya, fa itu digabung menjadi 129. Ya. Boleh nggak saya zikir lebih dari itu? Boleh. Tapi khatamkan 129, baru kemudian ulang lagi dari awal. Begitu ya. Itu caranya. Oh, kok sama Allah kok pakai angka? Ya bukan, itu sama dirimu, bukan sama Allah. Beda ya. Dengan Allah kita nggak perlu bertransaksi dengan angka. Kita bertransaksi dengan diri. Maksudnya untuk mendisiplinkan diri perlu angka. Coba tanya trainer workout itu ya, fitness. Itu ada angkanya nggak? Supaya orang kebentuk perutnya, kebentuk otot, bisepnya, segala macam. Ada angkanya nggak? Ada time-nya? Loh kenapa orang latihan itu ada angka dan time-nya, untuk latihan kolbu kok nggak ada? Nah, ini ciri-ciri bahwa setiap latihan mesti ada angka dan waktu. Kalau khawas, la waqta wa la zaman illa ma'allah sahibuz zaman. Ya. Kalau orang yang khawas nggak perlu lagi angka. Dan itu disebut oleh Imam Ghazali dalam Ihya jilid pertama dari bab zikir. Jika engkau ahlul musyahadah, ahlul ma'rifah, maka angka dan waktu tidaklah penting, karena dia sudah bersama sang waktu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Gimana Pak? Sudah? Cukup 3 ya? Emang jatahnya di sini 33 Pak. Barangkali itu untuk hikam kita. Alhamdulillah masih dalam suasana bulan haji terakhir ya. Amin. Semoga semua yang berhaji kemarin diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua yang umrah diterima oleh Allah SWT. Amin. Dengan segala kekurangan kita, semoga Allah menerimanya karena kesempurnaan nikmatnya kepada kita. Amin. Ya? Dan yang berniat haji dan umrah Allah segerakan. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir malam malam Muharram nanti kita ada kajian di Sunda Kelapa ya, jam 10 seingat saya. Ya, fadhal, silakan hadir. Ya. Ada tanya jawab? Silakan kepada Bapak ya Ibu yang mau bertanya atau menyanggah pertanyaan. Kami persilakan Pak Hamdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merespon Quran surat 216 Al-Baqarah 216. Di situ kita disebutkan untuk menerima sesuatu yang baik dari Allah dan menerima belum tentu yang kita inginkan itu yang terbaik. Tapi dalam fakta kehidupan kita itu, misalnya dengan contoh keadaan saya sekarang ini gitu. Dengan musibah saya sekarang ini kan tidak menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu.
Enggak, itu persepsi saya gitu, bukan persepsi Quran. Saya bukan mengkritisi Tuhan gitu. Saya hanya mengkritisi keadaan saya sekarang gitu, Ustaz. Baik. Ada lagi? Lanjut. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Oh maaf, satu lagi mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya pertanyakan tentang kita mempelajari ma'rifat ke seseorang, tapi ada orang yang mengatakan itu kurang baik, itu tidak baik gitu, untuk menyikapi dengan orang tersebut, gimana cara kita menyikapinya? Oke, baik. Ada lagi ibu-ibu ada yang mau nanya? Dari ibu-ibu mau ada pertanyaan? Mungkin dua dulu. Dua Ustaz. aja. Bapak masih hidup nggak? Masih. Teman satu angkatan kerja dan kuliah sudah banyak yang meninggal belum? Kembarannya meninggal. Jadi kira-kira hidup ini baik nggak? Tobat juga nih. Walaupun kaki kurang satu. Ini malu kita kepada beliau. Beliau ini Allah takdirkan memakmurkan masjid walaupun kakinya dapat musibah berat. Ya, nggak seperti bapak lagi, tapi selalu ke masjid, luar biasa. Ya, tapi orang kena musibah itu akan selalu ada was-was. Itu normal, Pak. Musibah penyakit, apalagi penyakit gula, itu paling kuat was-wasnya. Saya nggak tahu kenapa, karena itu saya saksikan sendiri pada ibunda saya sendiri ketika sakit. Was-wasnya berubah, detik per detik berubah. Nah, dan semoga beliau tidak berubah berkah kajian hikamnya, insyaallah. Maka saya bertanya, saudara, teman, bapak sudah banyak yang sudah pergi duluan. Ya, pilih meninggal atau masih hidup? Masih hidup, itu masih dikasih. Ya, jadi ketika ada seseorang dalam hadis Bukhari dan Muslim mengatakan matilah aku, gitu. Mati aja, kan sering ngomong gitu kan? Ada anak-anak ngomong gitu, sambil pukul-pukul kepalanya, mati aja. Gitu. Apa kata Nabi? Ya, kul khairan, katakan yang baik. Kenapa? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat mengaminkan apa yang kamu katakan. Hati-hati. Ya. Jadi apa yang Allah beri hari ini itu khair. Ya, maka di Quran surat Taha, wallahu khairun wa abqa. Allah itu khair, maha baik, maha baik lah, apa yang diberikan baik semua. Ya. Kira-kira saudara bapak nih tahun berapa meninggalnya? Yang kembar? Tahun lalu. Coba hitung, setahun lalu 365 hari, bapak udah sholat setiap hari 5 kali dan dia enggak. 5 kali 365 hari berapa kali? Ada satu riwayat, saya ingat saya di Tobroni dan Baihaqi, Abu Nuaim, ya, nanti Buya Asfi bisa cek ya. Ada seorang sahabat punya sahabat yang lain meninggal, ya. Tapi dikabarkan bahwa sorga yang kedua, yang meninggal kedua, yang pertama meninggal, terus 40 hari lagi yang kedua meninggal. Lalu mereka dapat kabar bahwa yang kedua ini sorganya lebih tinggi. Protes. Apa jawabannya? Selama 40 hari berapa kebaikan yang dia lakukan? Berapa orang yang dia santuni, berapa orang yang dia kasih senyum. Dan Bapak kan suka senyum, saya senang lihat ya Pak. Ya. Jadi turun lihat senyum itu senang. Kita ini kalau dikasih duit sama orang tapi wajahnya begini gimana?
Nggak seneng loh. Apalagi bil manni wal adha. Ada yang ngomong ini loh, orang hina, minta-minta mulu, pengemis loh. Ngasih cuma 2.000, menghinanya beribu-ribu. Kecil senyum aja enak. Jadi benarlah Rasulullah mengatakan, ya, engkau senyum kepada saudaramu, itu juga sedekah. Sedekah itu gift, hadiahmu kepada mereka. Ya. Kenapa disebut bukan hadiah? Karena kita ini perlu, wajah enak itu perlu. Enak betul Pak. Dan kita ini fuqara, fibab tabassum. Kita ini miskin semua, maka butuh orang senyum gitu. Ngomong aja kalau nggak diperhatiin nggak nyaman. Kita ini betul-betul miskin, fuqara. Butuh perhatian. Bener-bener, aduh, cemen bener ya manusia itu. Lemah kita itu bener. Kurang dihargai dikit, hati nggak enak. Kita tipipin barang nggak dijaga, kita kesel bukan main. Lo kalau apalagi sudah ngasih antum nih, ya, si barang nih. Terus kita ngelihat dulu ekspektasi atau ngasih ilmu. Kok dia nggak mengajarkan sesuai dengan yang kita mau? Nggak usah, udah itu urusan dia. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak coba hitung, pahala Bapak sebelum sakit pergi ke masjid itu lebih gede sekarang loh Pak. Ya, karena al-ajru ala qadri ta'ab, begitu riwayat dari Sayyidatuna Aisyah. Ketika Sayyidatuna Aisyah protes tentang satu hal, Nabi menjawab, al-ajru, apresiasi di sisi Allah tergantung lelah kamu berapa. Lelahnya berapa, di situ Allah nilai. Susahnya ngeluarin duit 100.000, di dalam ada 100 juta. Dengan orang yang punya 50.000, mau ngeluarin 10.000 berat gak? Berat Pak, cuma 10.000, punya 50.000, mau ngeluarin 10, beratnya bukan main. Dibanding orang yang punya 1 juta ngeluarin 100.000, beda. Pahalanya lebih gede yang ngeluarin 10.000 Pak tadi. Kenapa? Karena berat bagi dia punyanya segitu doang. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Bapak Ibu, kapan Allah memberi perhatian kepada kita? Kalau kita sering mengeluarkan sesuatu yang berat kita keluarkan. Ya. Gengsi loh Pak, saya ngajar hikam di sini, serius. Tapi saya ingin mencari perhatian Allah. Saya ngaji hikam biasanya di tempat yang menurut saya agak lumayan gede tempatnya gitu. Atau ngajinya malam, jam 12 malam, tempatnya terbuka. Maunya begitu, nggak mau yang di masjid gitu. Kalau di masjid, masjidnya yang gede sekali, ada aksesnya enak. Tapi ini cara saya untuk membakar nafsiah saya sendiri. Untuk menghancurkan ego saya sendiri. Ini saya buka Pak sebenarnya. Awalnya saya berat ke sini. Ya, tapi lama-lama, ternyata inilah cara torikohnya hikam. Torikohnya hikam ya begini. Ya, hikam itu bukan enak-enakan. Hikam itu ada yang gak enak secara nafsiah, tapi dia secara batinnya nikmat gitu. Meninggalkan casing-casing itu nikmat sekali. Ya, itu sebabnya orang haji wukuf itu walaupun paling rumit, Muzdalifah lebih rumit lagi. Tapi kenapa orang kecanduan haji? Karena di saat itu jenderalnya hilang, direkturnya hilang, dokter-doktornya hilang, sarjananya hilang, menterinya hilang. Di saat itu rohaninya merdeka. Ini yang dikatakan Mu'ta'ilah Sekandari di tempat yang lain ya. Ketika seorang murid diuji, itulah Aid, itulah hari raya. Itulah rahasia kenapa haji bikin candu, karena rohaninya yang candu. Ya, umroh bikin candu, padahal desak-desakan. Ngapain orang desak-desakan muterin Ka'bah gitu kan? Mending di Tanah Abang. Ini kata orang, tapi secara rohani lain cerita. Kecanduan itu luar biasa. Ya, ya semoga surga berumroh dan berhaji. Amin rabbal alamin. Amalkan satu salawat, coba hafalkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ka'batil arwah. Ka'batil arwah. Wa ala alihi wa ashabihi. Alihi wa sahbihi. Sahibil karamati wal jah. Sahibul karim. Ya, nanti lihat acara rekamannya ya. Ya Allah, sampaikan salam rindu cinta kami kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah jika Ka'bah yang hitam di sana, Ka'bahnya tubuh.
Rasulullah adalah Ka'bahnya kolbu dan ruh. Ya. Dan juga kepada sahabatnya, keluarga-keluarganya yang sangat mulia. Ya. Itu amalkan. InsyaAllah Allah mudahkan haji dan umrahnya. Amin. Ya. Tidak haji dan umrah, Allah catat mulai malam ini niat saja. Meninggalnya dicatat berniat haji dan umrah. Ya. Orang yang berniat haji dan umrah maka nanti dibangkitkan bersama para hujjaj. Amin. Orang-orang yang haji dan Amin. umrah. Insya Allah ya. Gimana Pak, masih nyesel Pak? Alhamdulillah ya. Ingat-ingat nih terus ya. Kalau was-was muncul lagi, baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Aku berlindung dengan kesempurnaan Allah. Itulah billah. Aku berlindung dengan kesempurnaan Allah. Diterjemahin lagi. Aku yang tidak sempurna, aku yang penuh kekurangan ini, berlindung dengan zat yang maha sempurna. Itu maknanya ya. Namanya bagus, Hamdani. Iya Pak Hamdani ya. Hamdani itu nama imam Pak. Yusuf Al-Hamadani itu guru daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau kawan daripada Imam Ghazali. Beliaulah yang mengajarkan zikir khafi kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir ini kan zikirnya dua, jahar dan khafi, sir. Jahar itu keras, itu kepada Imam siapa? Dabbas ya. Kalau zikir khafi dari Sayyidina Yusuf Al-Hamadani, mata dipejam, lidah dikunci, qalbu membaca nama Allah. Itu diambil dari Imam Yusuf Al-Hamadani ya. Terakhir, kalau ada orang berkomentar gitu ya tentang A, B, C, D, lihat siapa yang berkomentar. Ya, komentarnya apakah dia komentar lil islah untuk kebaikan atau komentar dengan hawa nafsunya. Ya. Ada orang yang berkomentar untuk kita untuk nguji kolbu kita Pak. Apalagi netizen tuh ya. Orang gak lolos ngaji hikam itu stres sama omongan netizen. Ya. Beneran. Ini obatnya nih. Jangan ikutin kata orang, ikutin kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ada orang berajarannya kurang pas. Saya enggak sebut sesat. Kurang tepat. Tapi karena selalu dibumbui inilah sunnah Rasul, inilah sunnah sahabat salafus saleh. Itu dia pede loh Pak. Pakai sepatu, celana jingkrang. Karena kata-kata ini. Antum sudah ngaji hikam. Ya, sudah ngaji hikam. Apakah masih terganggu dengan kata-kata orang awam? Ya. Ya. Kita perhatikan yang berkalam ini siapa. Itu sebabnya Allah berikan ada kolbu di dalam, memahami orang dengan kolbu. Saya pun juga hati-hati Pak sama orang yang debat saya. Jangan-jangan bukan orang itu. Bisa orang-orangan, bisa orang-orang suci yang menguji kesucian kolbu kita. Ya, bisa begitu. Jadi kita nggak semua orang yang nguji, yang mencaci maki kita kemudian tolak, nggak. Ada juga yang kita terima. Apalagi kalau orang mencaci maki, terus disuruh saya mengatakan, terima aja. Ya. Bukankah engkau lebih hina dari yang dia katakan? Gitu. Udah selesai kita Pak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma ya rahman ya rahim ya karim ya azim. Ya azim ya azim. Salli ala sayyidina Muhammad man kana khuluquhu azim. Allahumma ya jamil ya zal jamali wal jalal. Amin. Zayyinna bi jamalik. Allahumma zayyinna bi jamalik. Amin. Allahumma ya Allah, sampaikan salam kami, rindu kami, cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ilaika nashku qaswata qulubina. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami mengadu kerasnya hati kami, kerasnya jiwa kami, liarnya syahwat kami. Allahumma ya Allah, ilaika nashku ya Rabbana. Kami mengadu kepada Engkau ya Allah, tertutupnya hati kami menerima kalam-kalam Engkau, kalam-kalam Nabi-Mu dan kalam-kalam kekasih-kekasih-Mu. Farfa'anna al-hujub ya Rafi' bihaqqi Sayyidina Muhammad abdika Rafi'. Ya Allah, dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW, maka singkapkanlah hijab-hijab batiniah kami. Amin. Hijab-hijab pikiran kami, hijab-hijab syahwat kami, hijab-hijab akal yang pendek kami.
Amin. Jadikanlah akal kami jauh karena nur qalbu yang Engkau telah sinari dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, Anta a'lam bima fi qulubina Amin. wa ma fi sudurina. Amin. Ya Allah, Engkau Maha tahu apa isi hati kami, kekotoran di dalam jiwa kami, kegelapan di dalam diri kami. Amin. Maka ya Allah, fa'fu anna, maafkan semua keburukan Amin, kami. Allah. Dan terima kasih ya Allah atas semua sifat yang Engkau telah berikan kepada kami. Amin. Sifat-sifat keindahan yang sehingga makhluk Engkau mengira kami ini orang yang soleh, padahal kami tidaklah soleh. Allahumma ya Allah, orang-orang mengira kami ini orang baik, padahal hati kami tidaklah baik. Orang-orang mengira kami ini solatnya khusyuk, padahal hati kami sangatlah kusut. Amin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika Engkau melihat kami bermaksiat ya Allah, fazakirna bilutfika ya Rahman ya Rahim ya Amin. Latif, maka tegurlah kami ya Allah dengan kelembutan-Mu, dengan Rahman dan Rahim-Mu. Jangan tegur kami dengan jalal ketegasan dan kemurkaan-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, rahmati kami dan keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, keturunan kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang berkhidmat berjuang bersama kami, orang-orang yang berkhidmat untuk masjid ini, orang-orang yang berkhidmat untuk ilmu-ilmu yang Engkau turunkan. Amin. Allahumma ansurna wansur man nasarana. Amin. Ya Allah, bantulah kami dan orang-orang yang juga membantu kami. Amin. Wansur kulla muslimin mujahidin da'in ilaik, dan bantulah siapa saja yang sedang memperjuangkan nama-Mu ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah, waj'al al-khair fi hayatina wa mamatina. Amin. Kami memohon kebaikan di dunia dan di akhirat kami. Kami memohon kebaikan di dunia dengan mengenal Engkau, mengenal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami mohon kebaikan di akhirat ya Allah dengan bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan memandang wajah mulia Engkau ya Allah ya salam ya salam. Allah marzuqna ru'yataka wa ru'yata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hiasilah diri kami yang hina ini. Amin. Pantaskan diri kami yang tidak pantas ini untuk memandang wajah Nabi-Mu dan wajah-Mu ya Allah. Amin. Rabbana ya Rabbana, inna nas'aluka al-fadla, nas'aluka al-fadla, nas'aluka al-fadla ya dzal fadl azim. Amin. Ya Allah, terakhir kami hanya memohon kemurahan-Mu ya Allah, kemurahan-Mu ya Allah. Ya Karim akrimna bi husnil khatimah. Amin. Kami memohon ya Allah, apapun buruk hidup kami, tolong tutup hayat kami. Jika berpisah ruh ini dengan badan ini, pisahkanlah dengan husnul khatimah. Amin. Dengan pisahan yang baik, dengan memandang Rasulullah SAW, dengan syafaat baginda Rasulullah SAW. Dan mohon ya Allah, jika kami masuk alam barzakh-Mu, janganlah kami ditanya dengan pertanyaan yang berat. Amin. Jadikanlah Rasulullah sebagai jaminan kami yang menjawab. Allahumma ya Allah, nas'aluka salata wassalama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.